dokter, tidak di rumah sakit, tidak dari perawat dan lainnya semuanya. Itu alam hikmah. Yang terjadi sekarang ini sebenarnya hikmah bukan? Hikmahnya di sini ya kita harus lebih bersih. Hikmahnya di sini kita harus bisa memberantas kebatilan sebenarnya. Kafe kita angkat permasalahan itu bahaya, merusak akhlak anak-anak kita, tetap aja buka bar, juga kayak pelacuran, juga gitu semuanya. Tapi dengan adanya corona tutup semuanya, nggak ada yang laku semuanya, nggak ada yang laku. Cuma kita harus mengarahkan orang itu lebih takarrub ila Allah. Kenapa? Karena tidak mungkin yang akan bisa mengangkat corona ini medis saja. Dengan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada 3. Pertama, syariat. Kedua, medis. Ketiga, pemerintah. Nah, kita ingin membentuk Pasuruan tadi itu sesuai dengan syariat, tidak bertentangan dengan pemerintah dan sesuai dengan medis yang ada. Sholat Jumat ada sesuai dengan syariat, tetapi secara medis aman daripada corona dan juga tidak bertentangan dengan aturan pemerintah. Itu yang kita buat sehingga Pasuruan tidak menjadi zona merah. Kita harus jaga ini, Pasuruan tidak menjadi zona merah. Nah, jika itu ada, mungkin nanti Pasuruan ini akan menjadi contoh bagi yang lainnya. Pertama yang kita harus lakukan, masjid tetap mengadakan sholat Jumat tetapi dengan khutbah yang singkat. Kemudian berangkat dan pulang tidak ada gerombolan. Kedua, masjid menyediakan untuk membersih tangan dan bagi yang hadir dianjurkan untuk memakai masker. Ketiga, jam masjid dalam memulai harus tepat sehingga orang tadi itu masuk ke masjid sudah tepat waktu karena memang singkat. Keempat, takmir masjid ini harus bisa menandai soft yang dianggap aman tadi itu, jarak aman. Kemudian bisa menghitung kira-kira muat berapa orang ini masjid. Kira-kira muat berapa orang. Kalau memang harus sampai ada di luar yang sholat tadi itu pun juga diaturkan. Kira-kira ada di mana tempatnya. Ya bisa diatur lah, antum yang mengatur. Biaya misalnya dari masjid pun itu juga boleh. Karena ini untuk kemaslahatan masjid. Oke. Kemudian untuk memecah supaya tidak konsentrasi di satu masjid, musola boleh mengadakan dengan catatan kalau bisa tidak kurang daripada 40 orang yang tinggal di daerah tadi itu, laki-laki dan sudah balik. Kemudian kalaupun tidak 12 orang pun itu gaulun gawi, itu pendapat yang kuat. Bahkan Imam Suyuti sampai 4 orang pun cukup untuk sholat Jumat. Tinggal bagaimana caranya untuk khutbah Jumat yang sah. Adapun ta'addud, nah itu kan berbilang-bilang Jumatnya, lebih daripada 1. Itu khilaf antara ulama. Apalagi dalam keadaan ittirar, dalam keadaan madarat seperti sekarang ini. Tapi kalau Anda langsung sholat zuhur, lah itu yang kurang tepat sebetulnya. Ketika bisa kumpul orang 40 untuk sholat Jumat, kemudian langsung sholat zuhur di awal waktu bisa nggak sah? Kenapa? Karena dia sudah kewajiban sholat Jumat, tidak gugur kewajiban sholat Jumat. Ini yang menjadi khilaf. Ini menjadi permasalahan. Nah, karena itu mungkin ada keterburu-buruan dalam berfatwa sholat Jumat aja di rumah masing-masing. Enggak, sholat zuhur di rumah masing-masing. Jangan, sholat Jumat walaupun di rumah masing-masing. Kalau itu zona merah, kalau memang bisa dilakukan. Kalau tidak, nanti menurut Ibn Hajar harus menunda di waktu iyas, waktu yang sangat mepet. Sekiranya tidak tertinggal dari waktu zuhur untuk
dua khutbah dan sholat 2 rakaat, ya bisa katakan. Tapi kalau menurut Imam Ramli boleh asal kalau sudah al-ajiz al-idrakul Jumat, tidak bisa dilakukan sholat Jumat lagi. Nah, Pasuruan masih bisa, tidak ada larangan dari pemerintah, karena itu tidak boleh masjid melarang untuk sholat Jumat. Lah ini ighlaqul masjid, menutup masjid di waktu sholat itu haram hukumnya. Di luar waktu sholat juga nggak boleh, kecuali kalau untuk menjaga harta masjid atau menjaga kehormatan masjid. Misal dibuat main-main sama anak-anak. Nah itu kita harus sepakat dulu. Untuk memecah konsentrasi, musola-musola diperbolehkan untuk mengadakan sholat Jumat, tapi kalau bisa tidak kurang daripada 40 orang yang tinggal ada di daerah situ, yang domisili ada di daerah situ. Kalaupun kurang, ikut madhab yang lainnya nggak ada masalah. Nah, sehingga terurai ya, konsentrasi dari itu. Saya kira kita bisa menjadikan sholat Jumat sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan pemerintah, dan sesuai dengan medis. Kita harus kompak dulu itu semuanya. Kita harus paham, ini sebenarnya Allah memberikan pasukan untuk kita umat Islam. Ya mudah-mudahan Allah lindungi kita semuanya. Amin. Pasukan yang diserang ini adalah daerah-daerah yang kebanyakan non-muslim dan mereka kewalahan, nuklir mereka nggak berdaya, tenaga mereka nggak berdaya, obat-obatan mereka nggak berdaya, saudara. Ya ada terkena juga imbasnya kepada kita, tapi tidak separah mereka. Nah, cuma kita harus tetap waspada, kembali kepada Allah dan tetap waspada dengan melindungi itu semuanya. Insya Allah kita akan menjadi yang selamat. Insya Allah kita ambil hikmahnya ini semuanya. Harus kita lakukan kompak bersama-sama tanpa ada sedikit pun perdebatan, dan kita tidak ingin umat Islam menurut itu menurut ini, kita nurut semuanya bersama ya. Kita adakan sholat Jumat sesuai dengan aturan pemerintah dan juga sesuai dengan medis yang ada. Insya Allah. Nah, tinggal teknisnya bagaimana? Jangan kita keluar dulu ke yang lainnya. Tinggal teknisnya bagaimana? Itu aja yang harus kita bahas sehingga tidak berlarut-larut kepada yang lainnya ini pertemuan ini. Saya kira itu.